ayo all in Bitcoin gitu, ayo all in apa gitu. Ya mungkin buat dia bener gitu. Tapi kalau let's say ya Bitcoin turun 50%, emang semua orang tahan duitnya turun 50%? Kan enggak gitu. Sebenarnya enggak ada kayak satu jalan pasti gitu. Cara investasi gimana itu enggak ada kayak pokoknya kayak gini gitu, enggak ada. Jadi kalau di luar sana ada yang teriak-teriak all in Bitcoin, Itu salah. Kita kasih solusi. yang lagi viral 18 tahun dia punya aset 20 miliar rupiah. Suli duit dari mana lu bisa begitu ya? Bro, lihat deh. Ini sempat viral kemarin juga di berita nih, di media-media apa segala macamnya. Lagi lihat-lihat jam. Lu pasti dapatkan FYP-nya kan guys? Ada anak kecil mau potong jam 1 miliarnya katanya. Wow. Dia bahkan ke toko sendiri. Sendalan doang, sepatu apa sendal? Sepatu itu. Sepatu lah ya. Celana pendek, panjang, kaos, luntang lantung aja udah. Lu lewat Tanah Abang deh cobain deh. Ya aman-aman aja maksudnya. Iya. Ya kan tuh. Akhirnya gue sempat nanya-nanya gini bro. Ini orang beneran gak sih? Atau mungkin apa sih ini sebenarnya? Bisnisnya apa sih? Kan gue mikirnya begitu kan. Terus tiba-tiba gue ketemu satu IG lo dan banyak laporan katanya bang undang ini bang. Gue masuk ke IG lo. Iya. Dan ternyata lu posting SPT tahunan lu ya? Iya, ada tuh. Aset. Iya tuh. 15 miliar rupiah. Mantap. Lu kena PKP gak sih? Enggak. Karena aturan udah berubah. Undang-undangnya udah berbeda sekarang. Lah, lu bukan dikategorikan pengusaha kena pajak. Jadi kalau kripto itu dihitungnya based on volume transaksinya. Ya. Dulu itu hitungannya bisa PKP. Oke. Jadi udah diupdate 2024, ada undang-undangnya 2025 gitu. Oke. Tapi ini gue disclaimer dulu di depan ya. Gue nggak lagi mengatasnamakan bahwa gue akan pro ini, gue akan pro itu, gue kontra ini enggak. Jadi semuanya, ini gue klarifikasi sekalian deh, tipis-tipis aja. Kemarin sebenarnya gue lagi malas klarifikasi atau mungkin apalah ngejawab. Kayak kenapa jadi undang ini, kenapa jadi undang itu dan lain sebagainya. Ini gue lagi ngeliat cerminan bahwa ternyata kebutuhan atau ada edukasi yang penting harus lo alamin, harus lo jalanin. Contoh misalnya gue ngundang lu di sini, oke kita bahas trading, tapi gue nggak mau lu seakan-akan lu kampanye, ayo Indonesia kita menjadi trader semuanya ya, gue nggak mau. Gue pengen kupas resikonya dan mitigasinya, apapun itu bentuknya. Boleh. Gimana? Sepakat? Iya, boleh. Boleh kita bahas ya? risknya ya. Kita resikonya. Karena kalau di luar sana gue juga nggak pengen jadi media-media yang akhirnya gue ngundang orang trader betul. Tapi yang akhirnya gray area bro, abu-abu, seakan-akan malah kalau nggak bisa dicerna, satu orang jadi pinjol buat trading, orang jadi ngutang buat trading, tabungan apapun itu dituang dalam situ semua, nggak kuat. Belum lagi yang maaf ya spekulatif, sifatnya buy sell jadi main judi. Nah, gue nggak pengen di situ tuh. Gimana bro ya? Aman ya? Aman. Oke, 18 tahun berarti lu bisa ke sekarang dari bokap ya, dari nyokap? Oh enggak. Tapi mereka tuh kasih aksesnya sih, kayak privilege-nya itu mereka bolehin aku ngelakuin apapun lah, ngebebasin, kayak percayain aku lah gitu. Contohnya? Jadi misal aku mau invest saham, dulu kan awalnya saham 2020, ada beberapa orang tua yang kayak jangan masuk saham atau apa, mereka tuh ngebebasin, bahkan mereka tuh ajak gitu. Jadi awalnya aku masuk saham itu gara-gara gara-gara orang tua gitu. Oh justru orang tua yang nyuruh lu main saham? Iya, karena kan dulu aku cari duit dari ngepost desain. Jadi aku buat desain pas lagi COVID di toko-toko game. Jadi kan toko game kayak yang jualan Diamond Mobile Legends atau apapun itu, aku desain page-nya. Dapetnya dari situ lah intinya pertamanya. Terusnya uangnya, jadi dulu tuh belum ada rekening sendiri, dicatat di buku gitu loh. Jadi debit kredit dicatat. Oke. Gitu. Dan pakai atas nama orang tuanya, rekeningnya punya mama dulu. Terusnya udah kebanyakan kan, dulu hampir 100 juta lah gitu. Mau bilang kayak ini uangnya taruh di saham coba gitu. Dan kebetulan pada saat itu COVID crash kan marketnya. Jadi gampang lah gitu. Beli kucing dalam karung untung gitu. Tapi kan nggak tahu produknya apaan, bahaya banget. Ya tapi beli yang blue chip stock sih. Blue chip itu yang kayak BCA gitu, BRI. Itu kan basically kalau kita beli saham-saham yang besar-besar kayak gitu, kita kan taruhan kalau Indonesia itu nggak bakal jatuh kan. Jadi kita beli BCA itu kita taruhan kalau Indonesia nggak bakalan ke nol. Makanya kita beli banknya, bank terbesar ya gitu. Kalau ada kata-kata taruhan itulah akhirnya menimbulkan stigma bahwa saham judi. Iya. Iya kan, setuju nggak? Itu tergantung cara mainnya sih, karena semuanya tuh bisa dijudiin kan. Kayak oh iya sih. misal kita ada
ada dadu di sini bisa dijudiin kan. Jadi semuanya tuh bisa tergantung approach-nya. Tergantung cara kita pendekatannya tuh kayak gimana sih. Iya sih, dagang bakso juga bisa jadi judi ya. Semuanya bisa jadi judi. Iya juga ya. Jadi makanya kenapa ini sedikit aja ya gue bahas ya, biar agak clear aja nih. Kenapa di agama gue Islam gitu ya, bahwa pada dasarnya apapun hubungannya sama di dunia itu boleh-boleh aja. Sampai ada dalil yang melarang gitu kan. Lo mau dagang bakso kayak, lo mau dagang ini kayak. Misal nih, lo nge-crypto kayak, nge-bitcoin kayak. Selagi memang ternyata di ujungnya ada larangan apa enggak nih. Nah itu yang makan apa aja kayak. Sebentar nih, makannya apa dulu nih. Nah kan kayak gitu tuh. Nah artinya semua apapun bisa dijudiin ya. Main futsal aja bisa jadi judi ya. Bikin lapangan futsal pun juga bisa jadi judi kalau dia nggak ngerti cara-caranya ya. Iya kan. Oke, menarik. Berarti lu bermulanya dari awal saham, abis itu langsung ke kriptoan. Enggak, jadi dulu tuh aku udah cobain semua tipe market sih. Saham itu pertamanya, karena kan direkomendasiin sama orang tua. Terus setelah itu lompat ke, kita bilangnya forex. Forex tuh kayak kita trading USD lawan misal Japanese yen gitu. Itu forex lah. Terus saya komoditas juga udah cobain. Kayak trading emas, gold gitu di online MetaTrader itu bisa. Nama aplikasinya itu MetaTrader. Terus saya baru masuk ke crypto gitu. Jadi semua udah cobain. Semua udah cobain? Iya. Oke, satu-satu kita runut. Berarti modal lo yang pertama, duitnya berapa? Yang 100 juta tadi? Enggak, itu langsung dicemplungin? Exactnya enggak sih, itu pelan-pelan sih. Dicemplungin pasti pelan-pelan, enggak langsung kayak ini kata mama harus invest langsung dicemplungin semua, enggak. Pertama kali beli itu BCA ya, 2 lot ya. Jadi berapa gitu? 2 juta, 3 juta lah. Itu 2-3 juta rupiah. Dapat 0, berapa tuh? Enggak, itu kan dulu BCA murah banget. Oh. Lot kan, iya. Oke. Dulu 2020. Pas lagi crash ya? Iya. Covid ya? Iya. Oke. Gitu. Berapa lama? Apanya nih? Di BCA itu? Oh, masih sampai sekarang? Enggak. Itu dulu tuh purely cuma buat karena diajak orang tua kan. Aku nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi fokusnya itu cari duitnya, bukan investasinya. Gitu. Iya memang trading dagang udah gitu ya? Iya. Buat menyelamatkan nasib ekonomi keluarga. Oh enggak sesusah itu. Keluarga enggak sesusah itu. Ya buat nge-hedge aja sih against inflation. Jadi biar nilai mata uang aku itu nggak turun lah. Ya aku jadi diinvestasikan kan. Iya sih. Memitigasi adanya inflasi ya. Mungkin bahasanya begitu ya. Against tadi ya. Oke. Terus berakhir gara-gara ketahuan bahwa ini apa? Misalnya spekulatif, apa nih, game, ya. Enggak, karena penasaran market lain kan. Jadi pada saat dulu ya pas Covid yang ramai itu, jadi dulu itu pada saat Covid yang ramai itu belum kripto. Baru saham dulu. Dulu ramai itu saham. Terus pas kripto udah pucuk alias Bitcoin udah di 60.000 baru ramai lagi tuh Bitcoin. Terusnya forex dan sebagainya itu juga ramainya itu pada saat sahamnya itu udah turun. Jadi emang ada siklusnya sih gitu. Dan aku ngikutin aja gitu pada saat itu. Jadi saham rame, oh ini saham apa sih gitu. Terusnya oh ini forex apa sih, ini apa sih gitu. Ujung-ujungnya masuk ke kripto gitu. Oke, nanti kita bahas sebelum ke kriptonya ya. Yeah. Tapi lu nggak pernah coba untuk investment di sektor real ya? Maksudnya kayak basic needs gitu, ya, makanan, minuman, fashion. Kebetulan enggak, karena base aku kan online kan. Jadi Covid kan semuanya online. Jadi aku emang pelajarin semuanya itu online, gak ada bisnis real belum gitu. Tapi planning ke depannya akan buat gitu. Lah memang background lu apa? Apanya? Kuliah kayak atau apa? Enggak, dulu masih sekolah. Tahun ini kuliah. Baru mau kuliah? Tahun ini kuliah. Lah berarti kemarin-kemarin tuh nggak ada background online gue pikir kayak computer science gitu. Oh enggak. Karena kan dulu kan full online kan. Jadi belum kepikiran, apalagi Covid. Siapa sih yang kepikiran pengen bikin F&B pada saat Covid? Nggak ada gitu. Iya, kebetulan aja gitu. Berarti lulus SMA ya kurang lebih lah ya. Tiba-tiba nggak lama Covid. Oh enggak, Covid itu terjadi pas SMP SMA. Lah emang bukan SMA tuh 5 tahun yang lalu kan. Oh iya deh. Gue ngukur lu umur lu yang sekarang. Maaf. Iya bener ya. Lu sekarang 18. Gue pikir lu baru lulus kemarin. Iya bener, Covid ya 5 tahun lalu. Pas lu cobain, lu pindah dari saham ke forex dulu awalnya. Nah, lo forex lagi deh tuh. Iya. Itu stigmanya emang sangat negatif di Indonesia sih. Iya. Gimana? Boleh ceritain dikit nggak buat ambil pengalaman deh? Oke.
Dulu jadi gini, alasannya mau pindah ke forex itu gara-gara aku mikirnya pada saat itu kan semacam bikin agency lah buat ngedesain post orang gitu. Cuma aku mikirnya kalau gamenya mati, income aku juga bakal jadi nol gitu. Jadi kalau let's say ada game, terusnya dia tutup, kan tokonya berhenti jualan. Jadi aku nggak bisa post-post lagi buat dia, sama dengan income aku jadi drop gitu. Karena udah kejadian aja beberapa, kayak misal ada satu game dulu Roblox gitu, aku buatin postnya terusnya gamenya tutup. Dia nggak bisa bayar lagi gitu setelah itu. Jadi aku kepikiran aku harus cari source of income lain gitu. Makanya pas itu ya kita Google lah kayak how to make money online. Ketemunya forex pada saat itu gitu. Jadi gini, trading itu dipromosinnya itu gini. Trading itu kalau lihat ya, di promosinya kan sebagai kayak orang di Dubai kelihatannya sukses gitu. Uang di mana-mana ditembak mesin gitu. Jadi kenapa stigma negatif gara-gara itu? Tapi kan bisnis tuh di promosinya, angle-nya itu kayak old money gitu kan. Terusnya kayak orang-orang tua itu berhasil bisnis terusnya sukses gitu. Jadi makanya stigmanya emang cenderung negatif. Dan emang trading dipromosikannya itu sebagai tempat yang tanda kutip cari duit instan gitu. Itu emang semuanya itu kayak gitu sekarang sih. Iya lagi gorengannya ya. Ya kan mungkin crypto trading atau Bitcoin dan lain sebagainya umumnya naik mobil mewah, nembak-nembak uang, terusnya di Dubai gitu. Di Dubai ya kan. Party, bagi-bagi duit gini. Walah, rapper gitu kan. Jadi akhirnya kayaknya kesana nyari cuan tuh kayak cepet banget nih, duitnya cepet banget kaya nih, kayak gitu ya. Iya, kesannya kayak gitu. Sedangkan bisnis kan nggak pernah. Emang ada orang pernah kayak promosi bisnis lempar-lempar duit pakai sedikit banget nggak ada gitu. Jadi fokus pada jualannya, pelayanannya gitu ya. Iya. Yang digoreng kan ya. Iya. Keramahannya, senyumnya. Oke. Tapi bisa dikategorikan bahwa forex itu judi? Bisa kalau kita ngasal ya, jadi tergantung cara mainnya ya gitu. Tapi kalau kita punya sistem ya, kalau kita punya approach yang baik ya, pendekatan yang baik, alias let's say kita, jadi di dalam trading tuh ada yang namanya backtest ya. Kita dalam misalnya kayak ada pola chart ya, ada candlestick namanya, itu ada polanya dan kita bisa tes keberhasilannya di masa lalu, itu namanya backtest. Jadi kita bisa backtest misal 10 tahun ke belakang ya datanya. Kalau polanya kayak A ya, ini tingkat keberhasilannya berapa gitu. Terusnya kita majuin ke depan gitu. Jadi kalau misal nih pola A ini 10 tahun belakang keberhasilannya 60% gitu. 1/1 ya. Jadi kita risk $1 ya, kita resikoin $1 buat dapat $1. Otomatis ini profitable. Ini kan ada sistem ya. Ini ada pendekatannya gitu. Jadi nggak selalu bisa dibilang judi, kecuali kalau kayak gitu itu nggak judi gitu. Kalau akan jadi judi, skemanya seperti apa? Ya kalau misal, jadi di dalam trading tuh ada berita news gitu. Kayak misal yang ramai itu sekarang ya, misal Trump, presiden Amerika itu nge-tweet sesuatu, tiba harga langsung naik, harga langsung turun gitu. Tiba ya kita berspekulasi gitu. Ini Trump ini bakal nge-tweet apa sih, positif atau negatif buat contoh USD gitu. Hajar lah gitu. Long lah gitu, long buy lah gitu, atau sell lah gitu. Itu kan judi, karena kan nggak ada sistem ya, approach kita apa gitu. Kita nggak tahu, kita kan bertaruh gitu. Kalau Trump ini bakal ngomong yang positif atau negatif gitu. Itu judinya kayak gitu. Ya, gambling, masuknya di situ tuh jadinya. Ya lu jadi gambler lah kasarnya gitu ya. Dari gambler jadi gembel. Kalau asal-asalan begitu. Tapi kenapa lu cabut dari forex? Karena gini ya, karena forex itu nggak ada volatilitas dibanding dengan yang lain gitu. Forex itu kan apa sih? Kayak misal pound yen sama USD. Jadi kita trading GBP USD sama misal GBP sama USD, atau enggak USD sama Japanese yen, itu kan forex kan. Itu nggak ada volatilitas dan lebih ada tempat lain yang lebih menarik dari POV aku, dari perspektif aku pada saat itu gitu. Jadi kayak gold itu jauh lebih menarik gitu, karena kan global asset gitu. Sedangkan kalau misal kita tradingnya misal USD lawan Japanese yen, ya itu kan lingkupnya itu doang. Tapi kalau emas kan satu dunia tradinginnya gitu. Terusnya kenapa masuk kripto ya, karena Bitcoin itu kan satu dunia, itu global asset. Pelan-pelan, ini tahan dulu nih, nanti kita runut dulu nih. Biar teman-teman tahu insight-nya bahwa harus lu hati-hati nih, mana yang lu pilih, jangan asal-asalan, oke ya? Dan insight itu juga dari orang 18 tahun nih, jadi kan artinya
dia aja pemikirannya masih muda aja, kehati-hatian kan, simpelnya gitu kan. Iya. Jadi jangan sampai kita-kita ini yang 30-an apa segala macamnya ngasal serampangan gitu, malah jadi beban keluarga ntar loh. Oke. Nah, dari si forex ya berarti ya ke emas kan. Nah, sebelum ke emas tadi berarti lu ngeliat bahwa ini satu-satu nih, tadi lu bilang volatilitas. Boleh tahu nggak? Itu mungkin ada banyak yang awam ini. Volatilitas itu maksudnya apa? Jadi kita kalau trading tujuannya itu kita harus cari aset yang punya volatilitas paling tinggi. Karena kalau misal marketnya itu nggak kemana-mana, ya misal harga suatu asetnya 10, terus saya naik ke 20, terus saya turun lagi ke 10, naik ke 20, itu nggak ada volatilitas namanya. Itu mondar-mandir, sideways bilangnya. Jadi berarti di saat ada yang untung 10, berarti disitulah ada yang rugi 10. Ya harganya nggak kemana-mana, itu nggak ada volatility gitu. Dan kalau trading kan kita pengen carinya yang ada volatilitas kan, harus ekstrim naik turun gitu. Itu kita perlu yang kayak gitu. Oh, forex enggak ya? Forex lebih ada, cuma sedikit. Jadi menurut lo kalau versi lo, kalau di versi gue mungkin kalau di muslim kan kayak misalnya, ternyata terindikasi judi banget nih gitu ya. Kalau dari versi lo apa? Lo pasti nggak mikir itu adalah judinya, tapi ada sisi negatifnya apa? Sisi negatif dari? Tidak ada volatilitas. Ya, jadi kita perlu cari yang ada volatilitas karena trading itu harus volatility. Iya, maksudnya boleh tahu nggak? Terjemahin volatility itu apa maksudnya? Ya, dia tuh nggak mondar-mandir di satu tempat. Jadi kalau dilihatin grafiknya tuh dia nggak mondar-mandir. Misal kayak tadi 10, 20, 10, 20. Misal volatility tuh kalau misal 10 lompat ke 50. Nah, itu volatilitas gitu. Kita butuh yang pergerakan panjang-panjang gitu loh. Oh, tujuannya cuan maksudnya? Iya, karena kan kalau dia nggak kemana-mana, otomatis gini, kalau dia cuma gerak dari 10 ke 20, 20 turun 10, dan seterusnya, itu kan uang yang buat ngegerakin kurang lebih sama, ya gak? Jadi misal buat ngegerakin 10 ke 20 butuh berapa gitu. Terus turun lagi dari 20 ke 10, ini agak bingung sih. Tapi geraknya tuh di situ-situ aja, jadi uangnya itu cuma ada segitu. Uang yang beredar? Uang yang beredar buat ngegerakin asetnya ya. Contoh aset A gitu, buat naik turunnya cuma segitu aja. Oke, boleh dikasih komparasi nggak? Dengan contoh yang lain ya, kontranya ini misalnya. Ya, misal tiba-tiba terbang dari 10 ke 50 gitu. Berarti enggak, misalnya maksud gue kayak si Forex dengan Bitcoin misalnya. Nah, ini kan mungkin perbandingannya biar tahu bedanya teman-teman. Nah, kenapa Forex itu tidak ada volatilitas, kenapa Bitcoin ada volatilitas, misalnya gitu. Itu gimana bedanya? Oke, contohnya gini. Kenapa Forex itu nggak ada volatilitas? Karena again itu clock. Itu kekunci. Kayak misal kita trading USD lawan CAD contoh ya. USD lawan CAD, jadi cuma dua itu aset yang tradingin. Tapi kalau let's say crypto atau Bitcoin, itu kan satu dunia bisa tradingin. Itu kan udah jauh beda. Oh ya, dapat nih berarti nih. Iya. Berarti satu dunia dan koinnya juga banyak. Iya, dan itu juga ngaruh. Secara logis kan aset ini pasti lebih besar daripada yang cuma bisa ditradingin dua gini dong. Oh iya. Ya, jadi kayak satu dunia tuh bisa beli gitu, jual dan beli. Sedangkan kalau ini kan cuma beberapa kan. Berarti komunitas itu aja. Komunitas itu aja yang bermain. Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Oke. Dan lu geser ke emas karena abis forex emas kan? Iya kan? Oh iya, bener. Karena gini, ya sama sih. Karena emas itu punya volatilitas yang lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan forex sebelumnya, itu kan sama. Emas tuh di tradingin satu dunia. Satu dunia dan itu komoditas. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi kalau USD CAD kan yang tadi itu cuma tradingnya sempit. Di situ-situ aja. Circle-nya tuh sempit. Sedangkan gold itu, emas itu satu dunia bisa puterin gitu. Oke. Di saat 1 gramnya berapa lu main di situ? Bahasa emasnya bentar nih. Ini investasi, spending apa saving? Itu dulu deh. Oh, itu di tradingin. Jadi ada aplikasi ya. Kita pakai yang namanya contract size, bahasa dari merekanya. Jadi pakai lot. Bahasa sebutannya. Satu lot itu bisa berapa ons emas gitu. Itu dalam USD lihatnya. Oh, tetap trading ya? Iya, jadi misal kita beli satu lot emas di 3.000 gitu. Terusnya naik ke 3.010 ya, kita untung gitu. Kayak gitu contohnya. Oke. Sebenarnya bukan naik ya, tapi karena nilai mata uangnya turun ya? Bisa juga karena emasnya naik. Iya, karena kan ada yang turun rupiahnya atau fiatnya. Oh, nggak selalu kayak gitu. Emasnya jadi lebih valuable aja sih. Ya. Oh, value-nya dilihat dari sisi apanya? Ya mungkin bisa lah angle-nya dilihat dari fiat currency-nya turun, USD-nya turun kan. Jadi ya itu kan. Naik. Oh bener, iya, kan? bisa. Kalau maksud gue itu kayak gitu bisa. Iya kan, kayak mungkin gue ajak obrolannya ke zaman lu masih muda sih ya. Lu ntar cobain tua deh. Kalau gue udah tua, gue pernah muda gitu loh. Lu masih muda dan belum pernah muda, emang di situ-situ aja kan. Simpelnya gitu.
Dulu gua beli makanan jajan di sekolah itu 500 rupiah, 400 sampai 500 rupiah uang warna merah ada gambar perahunya. Lu ngerasain nggak? Uang kertas? Enggak. Jarak umur kita ternyata cuma beda puluhan tahun ya. Uang gope 500 warna hijau ada gorilanya monyet. Nggak ada. Koin kan sekarang. 500 perak. Yang lu tahu berarti pas lu hidup waktu kecil uangnya apa? 1.000. 100.000, 50.000. Langsung 100.000. Iya dong. 2000. 1.000 kan ada bro, Patimura. Ada, tapi sekarang udah nggak ada kan 1.000. Oh ya nggak, pas lu dari kecil, lu taunya uang tuh ada 1.000 kan? 1.000 ada, iya. Lu nggak pernah ngerasain uang 500 rupiah? Lembaran. Kita nggak ngomong koin, lembar. Nggak pernah. Ini kita lagi nggak bahas koin ya, semuanya lagi bahas adalah lembar. 500 rupiah, lembar. Nggak pernah. Kamu? Nggak usah so alfa kamu. Tiara. Sempat lihat tapi kamu nggak pernah transaksi pakai itu. Inong, udah lama, mama udah tahu. Gope bro, ada gorila monyet warna Nggak tahu. hijau. Buka coba uang kertas. Orang hutan. Kok gua gorila yang ngomongnya? Ya orang hutan. Maaf. Orang hutan di Kalimantan ya? Ini. Enggak Nih, pernah. di layar kita munculin. Nggak pernah. Lihat gambarnya pernah. Tapi Di mana? pakainya nggak pernah. Lihat gambarnya di mana? Ya pas belajar kan dulu pernah. Oh iya, pas belajar SD ya. Iya. Nah ini ada rumahnya, rumah Kalimantan kan? Dia ada orang hutan. Gope ini bro. Yang cepet deh, ntar gue bahas mengenai inflasi kita ya, nanti dikit-dikit ya. Yang cepet. Nah ini gue nggak tahu nih, nyokap gue yang tahu nih berarti nih, jangan gope yang tadi tuh. Apa itu editan apa gue nggak paham nih yang ini nih. Ini ada berarti ya? Ya udah pokoknya ini. Cepet 100. Nah ini gue 400 sampai 500 rupiah bro. Ini Gue kapan? kelas 3 SD. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Wah, kurang ajar pertanyaannya ya. Ya, gua lulus SD tahun 2000. 2000. Mundurin aja tuh, berarti berapa? Bapak sekarang umur berapa? Gua 35, tahun ini 36. Sekitar 19 tahun yang lalu. Ya umur berapa pokoknya gua lupa. Masuk SD kan umur 6 tahun ya, 7 tahun ya? Ya udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun umur gua segituan. 9 tahun. 29. Iya. Ya lu masih jadi sperma lah saat itu lah. Kesel banget gue. Iya. Iya. Oke. Nah, ini cepet. Kali 5. Berarti gue bawa 500 lembar. Atau kalau nyokap gue agak sedikit ngepres uang berarti 400. Karena kan 500-nya gak bisa. Kalau 500 dikasih gope sekalian ada orang hutannya 104 lembar. Jadi empempe bro. Jadi batagor bro. Iya. Sekarang belum beli batagor berapa? Berapa ya batagor? 10.000. 10.000. Dulu 500 dapat batagor. Sekarang 10.000 dapat batagor. Kalau di sekolah internasional kayak anak gue nih, dulunya paling gampang hitung-hitungnya kali 10 aja kelepatan deh. Berapa persen tuh ya? Dulu gue jajan 500 rupiah, anak gue jajan 50.000 rupiah. Berarti kali berapa tuh? Berapa? 10. Kali 10. Itukah yang dinamakan inflasi, begitu kan? Nah, dulu 500 gue dapat ini, anak gue 50.000. Berarti lu pakai emas ngamaninnya? Iya bisa, emas. Karena stabil. Zaman dulu 1 gramnya mungkin 500.000 kali ya. Sekarang 1,9 juta. Iya, tapi emas itu naik gara-gara USD-nya juga sih. Kayak kita bisa beli emas di Indonesia mahal itu gara-gara US dollar-nya juga naik. Jadi IDR-nya rupiah kita itu melemah dibanding USD-nya. Iya itu. Iya. Ya iyalah. Zaman lu pernah ngerasain dolar 2.000 nggak? Tuh, kita pernah segini bro. Nah, insya Allah ntar Pak Prabowo akan bikin $1 500 rupiah. Gue ngarang aja lah. Gue udah jauh sama Pak Prabowo, gak usah janjiin begitu loh. Segini bro. Berarti kan benar kata lu. Begitu rupiah kita melemah, dolarnya naik, emasnya naik. Loh berarti emas sama dengan dolar dong. Gimana sih? Enggak, jadi emas kan emang dari tahun ke tahun naik ya. Cuma kita gara-gara tinggal di Indonesia, pasti pressure buat beli emasnya lebih susah daripada orang yang tinggal di US. Ya. Karena kan kita harus fight sama USD-nya juga baru jadi emasnya. Emasnya pasti naik beberapa persen. Tapi USD juga naik, jadi kita belinya lebih mahal gitu. Iya. Iya, gitu. Disitulah keputusan lo adalah lo ke emas. Oh, dulu nggak mikir sekompleks itu sih. Oh, oke. Pokoknya ya, dulu mikirnya apa yang bisa ditradingin dengan volatilitas paling tinggi, jawabannya emas pada saat itu. Jadi berapa lama? Apa? Main emas berapa lama?
2022 sampai 2023 mungkin ya. Setahunan lah ya. Setahunan lebih, iya. Tapi konsepnya kan sama. Kan aku lihatnya dari chartnya kan. Dari candlestick-nya kan. Jadi aku di forex sebelumnya, di emas tuh ya bisa juga. Karena kan teorinya sama. Kita bisa lihat forward, bahasa simpelnya kita forward 10 tahun ke belakang. Kita liatin satu pola. Oh, kalau pola ini bagus, ya kita pakai gitu. Karena historikalnya begitu ya. Iya, kayak gitu. Bentar ya, kita rehat sejenak, kita lihat berita tuh, lihat. Kisah sukses investor muda Sulianto Indria Putra hingga analisis harga emas. Banyak loh bro berita-berita lo. Ya kan, yang tadi yang lu punya harta 20 miliar, 1 juta dolar gitu-gitu lah anyway. Ya. Nah, dari emas nih bro, berarti kan lu main setahun. Abis itu, gue mau ngasih pertanyaan tajam sih sebenarnya, kayak kenapa akhirnya lu percaya pada kripto ketimbang emas? Oke. Jadi awalnya aku kripto tuh rugi dulu. Jadi invest ke saham ya, terusnya ini kan untung pasti kan. Karena semuanya crash, aku beli apapun untung lah. Itu siapapun yang pada saat Covid masuk saham itu untung. Terusnya marketnya rally kan. Saham itu menguat semua ya. Jadi ratusan juta duit aku. Dan kripto itu kan baru ramai pas jadi 2021. Bitcoin itu kan 60-an ribu lah. Ya, itu kan udah di level-level pucuknya ya. Dan aku masuknya di 60-an ribu situ ya. Terusnya ngalamin keuntungannya pasti jauh lebih cepat daripada saham. Kayak ngerasanya tuh saham tuh kan ada Sabtu Minggu tutup, bursanya kan ada buka tutup. Kripto kan 24 jam. Jadi aku kalau ngeliatin portfolionya ya, terus kayak di scroll, wih, angkanya gerak gitu. Jadi lebih tertariknya ke kripto. Jadi pindahin pelan-pelan dari saham ke kripto duitnya gitu. Dan ya 60 ribu kan retrace kan, turun kan. Jadi sisa 16-an ribu kan. Jadi pada saat itu portfolio aku drawdown yang mengalami penurunan minus 40%. Ya, jadi duit aku hilang 40% pada saat itu gara-gara kripto, dan ya terusnya di-cut. Jadi dulu tuh masuk kripto gara-gara FOMO lah. Gitu. Bukan gara-gara kayak pengen apa gitu, enggak. Lah sekarang kan lu main juga. Ya, tapi kan masuknya lagi dengan approach yang dengan pendekatan yang benar. Gitu. Ya. Dulu karena lagi rame-rame apa segala macam ya. Nah nih, makanya lu ngomong begini nih, ada yang ngutip nih di Liputan 6. Pesan influencer Sulianto Indria Putra ke anak muda Indonesia. Jangan FOMO lihat orang lain sukses. Iya. Berarti ada hubungannya dengan perkriptoan saat ini ya bro? Iya, pasti. Oke. Disclaimer, ini pilihan lu ya. Tapi kalau gua lebih milih kehati-hatian. Kenapa gua ngundang, mungkin ada yang sadar belakangan ini adalah ke kripto, ke Bitcoin. Yang pertama adalah karena landasannya sudah berizin OJK dan Bapepti. Diawasi oleh pemerintah, legal. Itu satu. Dan yang kedua adalah biar lo tahu, lu sadar nggak yang gue bahas tuh nggak melulu angin surganya, pesta pora, happy, cuan, nggak. Kita tetap jagain kok. Soalnya kalau ngelihat dari media, gue nggak merasa paling pahlawan sendirian ya. Tapi yang gue tahu, yang gue tangkap adalah kayaknya semuanya serba hijau, wangi. Nah makanya gue pengen hadir di sini bahwa kayaknya dari sisi negatifnya deh, dari sisi mitigasinya deh, dari sisi resikonya nih, kalau gue pengennya begitu. Boleh. Oke. Berarti kapan akhirnya kripto dijadikan satu landasan bahwa ini berbahaya? Di saat semuanya mulai euforik ya. Di saat semuanya itu udah mulai. Jadi sekarang tuh kripto tuh belum seramai itu. Sekarang ya. Sekarang tuh belum kayak semua orang kripto belum. Kuarter 1 2024 ya, Januari, Februari, Maret itu kan ramai banget ya. Hasilnya kan ya hancur kan setelah itu. Jadi kuarter 2, kuarter 3 2024 itu semuanya hancur. Jadi kita bisa lihat kripto itu mulai bahaya buat ya masyarakat mungkin ya. Di saat semuanya itu udah mulai euforik. Karena let's say kayak masyarakat itu baru keterimanya ya. Berita ini kan baru di-post, kayak kripto tuh baru di-post kalau ada kenaikan atau kalau ada event sesuatu kan. Dan orang tuh baru baca sejak saat itu. Jadi ya di saat semuanya euforik itu waktunya buat jaga-jaga sih. Ya. Kenapa? Karena nggak berbanding lurus nanti supply sama demand-nya. Karena itu bentuk buat, bahasa simpelnya bentuk buat let's say kayak para whale, kita bilangnya para orang yang punya banyak uang buat exit. Gimana cara exitnya? Karena nggak bisa dong mereka exit gitu aja dong. Jadi cara mereka exit itu keluarin duit mereka ya. Itu dengan ya FOMOin retail, kita bilangnya. Retail itu kayak kita lah gitu. FOMOin kita yang nggak tahu kripto itu apa, terus tiba-tiba ada muncul berita, orang ini untung 1000% dari kripto, FOMO terus masuk gitu. Jadi sini keluar, ini masuk gitu. Inilah makanya akhirnya menjadi tanda tanya besar sih sebenarnya kalau gue pribadi terkait kok rasa-rasanya kalau investasi yang di saat posisinya adalah ketika
ada yang untung, berarti di saat itulah Anda merasakan kesedihan orang lain. Berarti ada yang untung, udah pasti ngambil keuntungan itu dari kerugian orang lain. Iya. Kayak begitu nggak sih kurang lebih game-nya? Iya, itu nama konsepnya itu zero sum ya. Jadi emang udah hampir pasti kayak gitu sih. Ya, mau di dunia ini pun udah pasti kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti kita itu ngambilnya itu indirect gitu, secara nggak langsung. Jadi kalau aku pengen untung, ya mau nggak mau ya, tanpa bermaksud ya harus ada yang rugi gitu. Kayak gitu. Emang konsepnya tuh emang kayak gitu. Kalau pinjam istilah konvensional, nggak maksud akhirnya jadi dukung kripto ya gue ya. Dengan statement yang sekarang ini ya. Yaitu kayaknya mungkin kayak udah jalannya begitu nggak sih? Kayak contoh misalnya, lu lagi buka sate ayam di depan kantor gue nih. Iya. Rame. Iya. Terus gue ikutan main di situ, di seberang jalannya. Iya, itu kan ngambil market kan. Yes. Iya. Emang kayak gitu lah semuanya Iya emang. sih. Maksudnya betul ada suatu sisi yang mungkin yang tidak pro dengan kripto gara-gara gamenya begitu, ngawang, nggak ada wujudnya. Itu di luar topik sih sebenarnya sih anyway ya. Kita nggak lagi bahas itunya, tapi lebih kepada udah satu begini nih permainan, pom-pom, gorengan. Begitu ada satu rame pada naik jadi harganya. Begitu nggak ditinggal apa segala macamnya. Nah itu kan sama kayak tadi ya, sate ayam gua mungkin lebih cakep, lebih marketing, lebih enak, lebih apa segala macamnya. Yang harusnya lo hari itu cuan 1 juta jadi gope, karena kan gopenya ke gua. Iya. Kayak gitu lah. Oke. Dan dari koin yang ada, dari kripto yang ada, koinnya yang lo pakai adalah? Koin apa tuh maksudnya? Maksudnya kayak kita ngomongin saving dulu ya. Kayak misalnya apakah Ethereum atau mungkin Bitcoin atau mungkin apa segala macamnya? Pasti majority-nya harus ke Bitcoin sih. Ya, jadi kita koin kripto selain Bitcoin itu namanya altcoins kan. Jadi alternatif coin kepanjangannya. Itu pasti resikonya lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi kalau di dalam investasi ya, kita bilangnya bahasa simpelnya apa ya? Barbell weight ya. Jadi Bitcoinnya harus besar sekali ya sebelum kita investasi ke altcoins gitu. Jadi Bitcoinnya 70 ya, 80% lah gitu. Jadi lo harus misalnya punya 1 Bitcoin, nilainya sekarang 1,8 lah. 1,8 miliar. Berarti itu disitulah lo fokus di Bitcoin dulu, ngegedein dulu sampai punya 1 Bitcoin, 1,8 miliar. Disitulah baru lo ke alternatif coin. Iya, jadi ini harus dibesarin dulu. Karena meski ya mungkin orang-orang yang traditional yang misal invest ke saham dan sebagainya, itu ngelihat Bitcoin itu sangat beresiko kayak ini sekali retrace ya, sekali turun bisa 50% gitu. Pada saat siklusnya berakhir ya. Tapi kan jadi buat yang orang investor kripto ngelihatnya itu Bitcoin paling aman gitu. Jadi kita harus pasang tamengnya itu ya 70-80% di Bitcoin ya. Jadi ini harus dibuild dulu baru masuk ke alternatif coin gitu. Boleh kasih contoh nggak? Sebut-sebut nama-nama koinnya biar nggak bingung dan juga ya misalnya kalau Bitcoin dengan nilai sekian baru lu ke koin yang alternatif yang sekian gitu misalnya. Ya, misal kita simulasi asal-asalan aja. Ya misal kita punya 100 juta. Tapi sebelum masuk kripto ya harus ada safety fund-nya dulu lah. Nggak langsung masuk ke Bitcoin gitu. Oke. Gue demen nih kalau lu bahas dari sini. Bagus. Anak muda yang ngajarin. Jadi jangan tiba-tiba langsung masuk Bitcoin. Serampangan. Hilang aset. Coba ceritain bro, dari awal tahapannya gimana? Sekarang kita ngomong resiko ya. Jagain obrolannya biar tetap orang jadi aware bahwa resikonya luar biasa loh. Ini aku bagi ke 3 fase sih. Ini aku bilangnya ke semua orang kayak gini. Jadi harus ada safety fund ya, dana darurat kita bilangnya kali 12. Jadi pengeluaran kita bulanannya ya dihitung dikali 12. Gitu. Jadi misal pengeluaran bulanan kita 5 juta. Ya kali 12 jadi ya kita harus punya dana darurat 60 juta. Ini nggak boleh disentuh gitu. Ini mau Bitcoin turun dalam banget terus saya pengen beli enggak. Ini nggak boleh disentuh gitu. Gitu. Jadi dana darurat ya, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan gitu, 12 biasanya. Yang paling aman tuh 12. Setahun lah ya. Iya. Setahun. Berarti lu harus punya 60 juta. Iya, itu contoh ya. Iya, nggak apa-apa. Dengan OMR 5 juta per bulan. Iya, baru masuk ke investments. Dari gitu. 60 juta masuk investmentnya gimana? Ya, bisa aja taruh ke, ini bentar lagi ada yang bilang aneh. Diemin di rekening bisa, ya. Itu kan orang bilang kayak kena inflasi dan sebagainya. Tapi yang penting kita tuh punya uang pegangan gitu. Jadi ada uang yang nggak gerak-gerak. Atau nggak taruh ke bonds, ya. BCA contohnya ada Welma kan. Ya taruh mungkin ke situ. Atau ke aplikasi investasi yang zero risk, ya. Kayak Bibit itu kan contohnya zero risk. Ya nggak dibayar ya. Nggak apa-apa. Apa sih reksadana? Iya, taruh aja yang
nggak ada volatilitas gitu, nggak gerak gitu, atau nggak fixed return gitu, itu bisa. Oke. Jadi jangan digerakin uang segininya dulu gitu. Meskipun lu masuk ke BCA atau mungkin bank, tapi kan 3 tahun nggak gerak-gerak, iya nggak apa-apa. Ya itu buat dana darurat. Meskipun inflasi. Iya, iya. Eventually emang harus di restructure ya, namanya bahasa ini ya. Kita harus nambahin juga lama-lama. Cuma buat sekarang itu yang paling bagus sih. Jadi disiapin dulu dana daruratnya sebelum mulai gitu. Dalam bentuk uang kertas. Enggak. Maksudnya ini sifatnya uang kertas. Misalnya kalau bahasa gue tuh kayak ada di bank ya lu tarik kan jadi uang kertas. Oh iya. Ikan sama aja begitu kan. Iya. Ikan lu tarik lu simpan 500 juta. 5 tahun lagi tetap 500 juta di bank. Kita nggak ngomong inflasi ya. Iya. Tapi lu tarik 500 juta uang kertas, ya 5 tahun lagi kan tetap jadi 500 juta gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Itu yang paling aman. Meskipun ada inflasi ya sudah lah ya gitu. Iya, karena lebih mana sih? Lebih nggak aman mana sih? Kita asal terjun aja ke nol. Ya, terus atau kita siapin fund dana darurat dulu, ya terjun ke kripto jadi nol gitu. Pasti yang kedua dong. Separah-parahnya inflasi, gue coba translate ya. Separah-parahnya inflasi, misal anggaplah lo punya 500 juta, lo taruh di rekening bank. Ya ATM biasa ya. Di rekening saldo apa segala macamnya. Itu 500 juta, terus anggaplah 5 tahun kemudian. 500 juta misalnya nilainya 500 juta untuk dapetin barang 500 juta. Apapun lah, mau mobil kayak, mau motor, mau rumah kayak gitu ya. Nilainya nanti misalnya di-convert. 500 juta ini 5 tahun kemudian akhirnya nilainya jadi 300 juta. Iya dong. Yang tadi lo bisa beli satu rumah itu harga 500 juta, lo dapat satu rumah, tapi besoknya lo harus nyari lagi 200 jutanya lagi. Karena 500 juta lo jadi 300 juta. Karena gini. Nah, ketimbang jadi 0 karena lo investasi asal-asalan. Mendingan jadi 300 juta kena inflasi dari 500 daripada 0 rupiah. Karena gini, nggak apa ya? Itu nggak semuanya tentang kayak kita punya itu tentang psikologis kita gitu. Pada saat kita investasi pasti mentalnya itu kita bisa kena mental, kita bisa apa gitu. Jadi dengan kita siapin dana darurat ini, ya kita bakal punya perasaan aman gitu. Kayak orang suruh kayak ayo all in Bitcoin gitu, ayo all in apa gitu. Ya mungkin buat dia benar gitu. Buat sebagian orang emang benar kalau gue emang tahan buat all in dan sebagainya. Tapi kalau let's say ya Bitcoin turun 50%, emang semua orang tahan duitnya turun 50%? Kan enggak gitu. Enggak. Jadi enggak bisa dinormalisasi semuanya itu harus di all in, harus kayak gini, enggak ada gitu. Jadi emang harus sebenarnya enggak ada kayak satu jalan pasti gitu. Cara investasi gimana itu enggak ada kayak pokoknya kayak gini gitu, enggak ada. Gitu. Jadi kalau di luar sana ada yang teriak-teriak all in Bitcoin, itu salah. Kayak meski ya kita bicara 10 tahun lagi Bitcoin ini naik 10 kali lipat, terus kan gue udah bilang gitu. Enggak. Lu lagi nyindir siapa kalau enggak nyindir. Enggak nyerang. Tadinya udah gue tahan jadi pengen nanya. Kenapa lu buat community sendiri keluar dari enggak lah, enggak usah. Pinggir jurang. Enggak, itu udah ada dari sebelumnya. Dari sebelum lo mau nantangin ngomong di situ nih? Enggak. Temen gue tuh, gue akan belain. Enggak. Bercanda. Gue tau yang lagi nonton nih pasti komen-komen ya. Enggak. Kita lagi pure mau edukasi lah. Enggak penting lah urusan orang. Berarti dana darurat abis itu masuk. Baru masuk. Gue belum denger resikonya nih bro. Dari sisi perkriptoan, trading apa segala macam. Ya itu, jadi kripto kan ada siklusnya kan, kita bilangnya kan. Dan kalau kita masuk di siklus yang telat, ya alias di bear marketnya namanya itu, ya duit kita bisa. Jadi gini, kripto sama saham itu beda. Kalau saham itu kan ada ARB kan, jadi auto reject bawah gitu. Kalau turun sekian persen itu langsung ke reject, jadi ada yang ngejagain gitu. Ya itu bukan free market. Tapi kalau kripto itu free market, mau Bitcoin hari ini turun 60% pun ya bisa-bisa aja gitu. Kalau ada yang nge-execute ya gitu. Jadi pastinya harus dibuat dana daruratnya dulu baru masuk ke investment saya dulu. Tapi kalau bicara resikonya ya itu tadi. Kalau salah masuk cycle kayak gitu akibatnya. Berarti gue boleh denger nggak lu berani statement bahwa jangan lu main kripto karena potensi judi kalau bla 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 bla. Kalau kita nggak ngerti ya. Jadi jangan sembarangan masuk dulu. Oke. Ini
Sekali lagi gue disclaimer, ini nggak lagi bahas tentang kapasitas seorang dai, ulama, ustadz yang memfatwakan. Nggak, tugas gue di sini silakan lo tuang, lo pelajarin bahayanya begini, bahayanya begitu. Jadi gue dari kemarin gue bahas begini-begini nggak pernah ngendorse apapun ya. Ayo, mendingan begini ya kan gue bilang kan nggak. Pokoknya lo udah cerdas lah dalam hal ini ya. Gitu, karena biar kapasitasnya, gue lagi nggak bahas tentang hal-hal haram lah intinya. Tapi artinya kalau disinyalirnya, misal apapun bentuknya, ada samar-samar atau horor, ada riba dan lain sebagainya. Nah, ini berarti ada larangan di dalam Islam. Simpelnya kan begitu, bro. Iya. Oke, dan kita lihat dari berita-berita yang beredar mengenai si trading itu sendiri. Oke. Lu masukin berapa saat itu, akhirnya jadi berapa uangnya? Lu mau ada di komunitas mana? Lu mau tadinya belum ada di Trade with Suli? Gini, kalau orang kan suka bilang dia ngerubah 10 juta di saham, contoh kayak gitu. Aku nggak pernah tahu aku bisa ubah berapa jadi berapa. Jadi aku nggak ada angka mulanya sama angka akhirnya. Karena kan sambil diinjek, kan sambil cari duit. Dulu kayak misal aku sambil desain kan sambil ditabung setiap bulan. Kan dapat duit dari misal orang kerja atau apapun, itu kan sambil ditabung. Jadi aku nggak pernah bilang aku berhasil ngerubah duit sekian jadi sekian gitu. Nggak. Karena kalau itu apa? Judi. Itu pertama triggering orang buat FOMO ya. Kayak misal aku bilang, lihat deh, ini aku berhasil ngubah 1 juta di saham gitu. Wah. Oh gimana caranya? Gitu. Orang jadi FOMO gitu. Jadi menghindari lah buat sebut kayak gitu. Meski sebenarnya pernah sih. Dan kalau mau disebut tuh bisa gitu. Gimana? Kayak aku ada portfolio yang ngubah 8 juta jadi 800 juta dalam 2 bulan. Cuma kan aku nggak publikasi, aku nggak bilang kayak, ini loh, lihat loh, aku bisa trading modal 8 juta jadi 800 gitu. Karena semua orang yang nonton jadi ngerasa bisa kayak gitu kan. Dan ada unsur hokinya dalam kayak gitu, dalam ngubah duit, ngeflip ya. Itu kita bilangnya kayak dari duit kecil ke besar itu ada hokinya, pasti ada hokinya. Nggak mungkin ini 100% gara-gara hoki market momentumnya ya gitu. Kalau di gue nyebutnya ada takdirnya ya, memang kalau lu nggak ditakdirin segitu gitu ya. Kalau bahasa gue ya lu tuh kan lihat gue, ya memang takdir lu dapet segitu. Belum tentu gue praktekin, bisa jadi gue bukan takdirnya untuk dapetin duit 1 miliar saat itunya dalam waktu sekian. Misalnya lu 5 hari, gue bisa jadi 5 tahun. Kan simpelnya gitu kan. Emang takdirnya begitu. Oke. Apalagi sih biasanya kehati-hatian biar orang nggak nyemplung asal-asalan ke kripto lah bla bla bla. Ya mungkin di blok dulu ya. Jadi kenapa gini, kita mikirnya dibalik ya. Jadi kenapa orang bisa masuk ke kripto? Mungkin gara-gara pertama ya, lihat di medsos orang kalau ke Dubai pakai supercar atau apapun itu ya. Jadi source-nya kan dari sini. Apa yang bisa dilakukan pertama ya, di-cut dulu dong sumbernya. Ya. Jadi pertama jangan liatin dari sisi, kita bilangnya jangan liatin dari sisi orang-orang yang sukses terusnya di blow up di media kayak uang mandigan gitu ditembak gitu, enggak. Jadi pertama source yang itu di-cut dulu. Terus yang kedua ya pelajarin dulu sih ya resikonya. Itu sih. Cuma itu emang terlalu general aja ya. Nggak apa-apa, itu menarik. Pelajarin dulu aja resikonya. Dan berapa persen yang berhasil, berapa persen yang gagal? Oke, apa nih investasi kripto? Ya, karena banyak banget berita-berita sekarang jadi miskin. Duit apa bahasanya? Duit 300 miliar. Ludes gara-gara kripto. Coba kamu buka begitu deh berita-beritanya. Nah, mungkin lu bisa jawab itu gara-gara apa? Gara-gara trading pasti kan? Iya, ada yang trading, tapi dia emang gak ngerti apa yang dia lakuin aja sih. Mostly gini, orang yang berhasil ngubah duit misal 1 juta di saham gitu contohnya, itu nggak bagus. Karena ini aku juga udah sering bilang, dia tuh kita sebutnya mental capacity ya. Jadi orang-orang kayak gini yang berhasil awalnya misal aku cuma punya 1 juta, tiba-tiba besok dapat uang kaget 1 M. Aku nggak tahu cara manage atau ngelola 1 M ya. Besok langsung beli mobil, beli apa. Gitu. Jadi emang harus ada progres ya pelan-pelan, dan sedikit sekali orang yang bisa bertahan, ya misal berhasil ngubah dari 1 juta di saham. Sedikit banget yang bisa mempertahankan 1 M ya. Gitu. Hasil flipnya itu susah. Jadi kalau orang bilang kayak orang ini berhasil ngubah duit 1 juta jadi 1 M. Ya, kalau dia berhasil mempertahankannya, artinya dia emang layak. Tapi kalau dipikirin jumlah gagalnya, 99,9% gagal. Kayak eventually itu gagal gitu. Dan kalau lu sendiri bisa tuh gimana ceritanya? Mungkin cara lu untuk dapetin 15 sampai 20 miliar. Ini fakta kan, berarti kan lu juga ada di SPT. Tahunan, pajak apa segala macamnya lu liatin juga, lu berani juga lu posting kan untuk membuktikan kan. Dan lain sebagainya. Itu cara lu berani bilang nggak apakah pure dari perkriptoan atau jangan-jangan mungkin lu ada investasi lain atau ada campuran uang orang tua? Uang orang tua enggak ya, tapi gini.
dari itu 100% dari kripto sih sebenarnya. Jadi dari cari duit dari agency ya, aku buat desain post dan sebagainya, diputer-puter-puter. Kan ini income bulanan pasti jalan terus. Jadi bukan berarti aku dapat 10 juta langsung aku flip jadi 15M, enggak kayak gitu kan. Karena kan setiap bulan mungkin bulan depannya dapat 10 juta lagi ditembak kripto lagi. Bulan depannya lagi dapat berapa juta ditembak lagi. Jadi ya itu bisa dibilang hampir 100% dari kripto ya. Tapi nggak bisa dibilang 100% skill gitu. Kayak ini ada luck-nya lah gitu. Oke. Kenapa lu nggak langsung nabung ke Bitcoin? Bahasa nabungnya lah, emas digital atau apalah bahasanya. Lu taruh aja di Bitcoin, abis itu nggak usah lu apa-apain. Kenapa lu pilih malah ke yang trading kripto itu sendiri? Karena kita pengen bahasanya outperform. Misal Bitcoin naiknya 10%, ya kita pengen cari alternatif aset, ya. Misal kita pengen tradingin uang kita biar bisa naiknya di atas 10%. Jadi tujuan trading itu apa? Bukan kali 100 duit kita, ya mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya. Tapi kita pengen outperform benchmarknya. Jadi kalau Bitcoin naiknya 10%, ya tujuan kita trading itu apa sih? Ya biar kita bisa di atas itu dong. Biar kita bisa lihat return kita itu di atas 10% contohnya. Misal 15, 20. Itu tujuan trading. Orang percuma kalau trading ya, misal Bitcoin naiknya 10%. Tapi mereka trading ya, analisa susah-susah berjam-jam, gainnya 5%. Terusnya mereka happy gitu dengan hal itu. Itu aneh. Karena kan benchmarknya itu Bitcoin. Ya, patokan utamanya Bitcoin. Jadi tujuan trading kripto itu ya ngalahin returnnya Bitcoin gitu. Kalau bisa di atas ya bagus gitu, jago. Oke. Yang lu tradingin apa sih bro? Gue trading kripto gue nggak main sama sekali loh, zero. Yang lu tradingin tuh apa sih, koin-koin yang mana sih? Jadi bisa dipecah ya beberapa kategori ya. Ada yang new listed coins gitu. Jadi di kripto tuh ada yang namanya exchange. Exchange tuh buat ngelisting token-token kripto dan sebagainya lah gitu. Dan mereka tuh suka ngelisting koin baru-baru gitu. Dan koin baru ini punya volatilitas yang tinggi kita bilangnya. Jadi itu bisa di-tradingin gitu. Contohnya? Oh, baru, setiap hari baru. Jadi nggak ada nama exactly. Enggak, yang lu lagi lakuin hari ini aja berarti. Kan setiap hari baru kan, yang hari ini. Hari ini kebetulan lagi nggak ada. Dan itu dulu banget gitu. Kan dari dulu kan. Terusnya sekarang large cap kita bilangnya. Large cap tuh kayak top 10 market cap kripto kita tradingin gitu, kayak Bitcoin, Ethereum, Solana itu di-tradingin gitu. Hanya itu, 3 itu aja. Apa rata-rata 3 ini mulu sih rata-rata mereka? Karena paling enak kayak gitu sih. Misal ya new listed coins, ini agak kompleks ya bahasanya. Misal kita punya capital 100.000 ya. Kita pasangin leverage kali 5 aja, ini udah gerak gitu. Maksudnya kita pengen masuk ke koinnya aja udah gerak koinnya. Jadi nggak bisa dong kalau koinnya gerak gara-gara kita dong. Oh, oke. Gitu. Jadi cenderung mainnya large cap sih. Atau enggak ya top 100 lah. Top 100 market cap crypto. Itu bisa dicek di ya kayak website Coin Market Cap, CoinGecko gitu. Itu bisa. Biar itu berubah-berubah ya. Jadi lu ngomong sekarang pun ini lagi bagus nih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kok kenapa top of mind-nya 3, 4, 5 itu aja? Karena itu yang standing strong dari 2020 sih. Kayak Bitcoin, Ethereum, Solana itu pun baru ini kan naik ya kan. Berarti caranya kalau lagi naik itu berarti komunitasnya kuat. Kripto sama dengan komunitas nggak sih? Karena digerakin sama kalian-kalian doang gitu. Bitcoin itu komoditas kan, di value-nya itu sebagai commodity dari pemerintah kan. Oke. Iya. Gua bikin koin sendiri bisa nggak? Bisa. Ya kan? Bisa. Berarti cara naiknya adalah berarti dengan komunitas gua kan? Dengan tergantung, misal orang yang nonton misal pengen buat bisa dibuka langsung pumfund nama websitenya. Terus saya buat aja use case-nya gitu. Kayak misal kalau punya 100.000 token kasih solusi bisa masuk ke podcast ini gitu. Kan bisa buat kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi atau ya dibuatnya sebagai meme coin aja. Kayak misal kita lucu-lucuan ya. Ini ada token namanya kasih solusi ya. Kita tradingin ya. Gue beli deh iseng-iseng dari revenue. Misal monetization-nya dari kasih solusi, gue pakai deh revenue buat beli koinnya gitu. Tergantung mau di formnya kayak gimana. Tapi underlying-nya apaan bro kalau begitu bro? Ya misal sama lah, kayak misal ini bisa sama persis kayak saham. Token itu bisa sama persis kayak saham. Misal ya kasih solusi ini pengen buat token. Mau dibuat ada underlying-nya bisa, mau dibuat nggak ada juga bisa. Kayak misal yang tadi lah, underlying-nya apa kalau kasih solusi buat token? Ya mungkin kalau revenue-nya kasih solusi 100 juta ya, kita bakal pakai 20%-nya buat diinvest ke kita pakai buat buyback ke token kasih solusi. Itu kan udah underlying. Jadi kasih solusi itu bisnis realnya ya. Ada revenue aslinya ya, misal dari AdSense atau apapun itu ya. Terusnya 20%-nya nih kita janji kita bakalan beliin token kasih solusi. Itu kan udah jadi underlying ya. Gitu. Itu bisa. Oke, kalau yang tanpa underlying?
Ya, misal meme coin, Ya cuma begitu-begitu aja. ya itu alat buat spekulasi. Makanya spekulatif sifatnya akhirnya cenderung khawatirnya ke judi atau scam, balik-balik ke situ. Iya, dan tapi nggak bisa juga dibilang 100% spekulasi karena let's say ada beberapa faktor lah. Cuma emang besarnya ya 90% spekulasi meme coin ya. Karena bisa aja attention gitu kan. Misal hari ini tiba-tiba viral apalah topik apapun itu lah. Misal tiba-tiba Iron Man gitu viral. Terus tiba-tiba kita bisa hubungin ini sama kripto gitu. Jadi Iron Man viral, tiba-tiba ada token namanya Iron Man. Kan kita bisa cari. Contohnya kayak gitu. Oke. Itu kan nggak pure spekulasi kan. Itu kita ngelihat, kita nge-absorb berita di luar. Oh, si Robert Downey itu balik ke MCU dan sebagainya ya. Terus ya orang-orang pada excited. Ya newsnya itu sampai satu dunia tahu. Ada orang iseng buatin tokennya nama Iron Man ya. Jadi kita pelajarin flow-nya. Itu kan meskipun nggak ada underlying-nya, meskipun spekulasinya, tapi tetap ada something yang kita analisa kan. Ya, tapi uang bisa hilang begitu aja kan? Apanya? Uang yang udah lo masukin di situ udah bisa hilang kapanpun kan? Kalau nggak jelas, yang bikin nggak jelas kabur, ini lo ini itu apa segala macam ya? Ya itu kan, gimana? ya zero sum kan balik lagi kan. Nah, itu. Jadi diambil sama developer bisa. Iya. Oke, tapi kalau balik sedikit ke blockchain itu nggak mungkin. Lu berani katakan bahwa blockchain itu is the powerful bla 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 gitu. Buat apa dulu ya? Teknologi. Ya biar nggak zero. Ya uang kita nggak nol gitu, nggak hilang, nggak jelas. Bisa di trace. Ya bisa di trace. Cuma blockchain itu kan third party kan. Jadi kita megang uang kita sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah tuh kita bisa pegang uang kita sendiri gitu. Dan bisa disimpan kan, namanya seed phrase gitu. Jadi ya kita store duit kita ya berapa dolar atau dalam token apapun yang ada value-nya, yang ada harganya, kita store terus kita hafalin 12 kata gitu. Udah itu jadi uang kita gitu. Ya, jadi kalau lupa ya udah mati kan. Ya, enggak bisa gitu. Kalau 12 katanya lupa selesai Ya. udah. Tapi kan menariknya 12 kata ini kan udah jadi uang. Jadi kalau aku detik ini taruh misal 100 juta Bitcoin, 100 juta di Bitcoin, terusnya aku hafalin seed phrase-nya, aku kasih tau Koko, itu kan 12 kata itu kan harganya 100 juta. Iya, kalau dikasih Gitu. tahu kan, makanya. Iya, jadi iya, kalau nggak dikasih tahu orang yang meninggal selesai udah. ya Even istri kita pun juga nggak bisa ambil tuh duit kan? nggak bisa. Ya. Karena nggak tahu tuh kata-katanya 12 kata tadi kan? Ya itu decentralized namanya, decentral, nggak ada yang nggak berpusat gitu. Iya, iya desentralisasi gitu ya. Iya. Oke, menarik. Dari situ berarti lu cara nyairinnya dari 15 miliar itu akan lu beli ini itu dan lain sebagainya bisa. Karena ada yang ketakutan mereka-mereka semua ketika misalnya Bitcoin. Emang benar bisa dicairin? Cairinnya gimana ya? Kan gitu. Jadi gini, kalau terlalu banyak itu ada yang namanya OTC, over the counter. Jadi misal aku punya 100 juta Bitcoin atau aku punya ratusan M Bitcoin gitu. Jualnya kayak gimana gitu kan pertanyaannya. Jadi aku tinggal cari, ada marketplace-nya gitu. Kayak misal aku ada Bloomberg, itu tinggal dicariin aja. Siapa sih yang lagi pengen beli Bitcoin sekarang? Gitu. Jadi kita tinggal transfer dia Bitcoin, dia transfer kita uang gitu. Oh, bukan pakai platform atau exchange Kalau sell di situ? ya, kalau masih sedikit mungkin bisa kayak gitu. Kayak kita pakai aplikasi apapun itu yang di Indonesia atau yang udah tersertifikasi gitu. Ya kita pindahin Bitcoin-nya, ya kan dari ini kita sebutnya hot wallet atau cold wallet ya. Wallet kita sendiri lah pokoknya. Ya nggak harus di situ kan, bisa juga emang di exchange aja kan dia. Oh iya bisa. Nggak harus dimasukin ke dompet dingin sama dompet panas kan. Iya. Ya hot wallet yang mesti online kan. Hot wallet yang lu treasure atau apalah yang di kayak flash disk lah. Iya. Oke, terus ya di transfer ke sini atau enggak store di sini bisa sell gitu. Di exchange-nya baru di sell. Bisa. Sesimpel itu. Bisa, iya. 20 miliar pun bisa di sell. Tergantung ya, kalau exchange Indonesia mungkin susah buat ngeluarin segitu. Kenapa? Karena gini, Indonesia kan, jadi Indonesia tuh fokus ke satu circle-nya aja. Sedangkan kalau kita pakai exchange luar, ya, itu order book-nya tebel. Kita bilangnya, let's say kayak contohnya beberapa exchange Indonesia itu ngebuat order book-nya sendiri. Order book tuh kayak, jadi antrian ordernya itu cuma orang Indonesia doang, gitu. Oh, makanya nggak bisa. Gue pun kalaupun mau beli, gue punya duit 500 miliar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa tuh ya? Nggak mungkin, iya. Langsung, kenapa? Toko kripto, Binance, Indodax-nya ngehang gitu? Enggak, order book-nya langsung nol. Jadi kita nggak bisa beli apa-apa lagi di sana. Jadi Hilang? Enggak.
order booknya nol, bukan duit kita hilang. Oh, duitnya tapi nggak bisa top Iya. up, nggak bisa Ya, deposit aja. kalau kita pengen misal 500 M ya, contoh, meski aku nggak ada 500 M. kita ke ownernya Indodax, harusnya tahu dong kalau duitnya 500 M kenalan sama Pak Oscar atau enggak ke CEO-nya toko kripto, Pak Calvin ya. Kedua mereka kontak aja, gue pengen beli Bitcoin nih 500 M, ada gak yang jual? Jadi langsung ditransfer gitu. Terus saya langsung masuk ke cold wallet kita iya, kayak gitu biasanya. atau ke exchange kita. Iya, tapi kalau 500 M sedikit ya yang mau nampung ya. Apalagi Indonesia sedikit yang mau nampung segitu. Oh, ada batasnya nggak? 50 M, 30 M? Nggak ada rule spesifiknya sih. Ya, cuma kan misal withdraw tuh kan dibatasin. Kayak beberapa exchange lokal tuh ngebatasin withdraw 1 M gitu. Ya kalau 500 M masa setahun withdraw kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus cara penyimpanannya udah beda. Kalau lu ada di mana simpannya? Trezor, cold wallet ya. Trezor di mana? Jadi kita hafalin 12 kata. Kalau dianya pulang kampung hilang bangkrut? Trezor ya? Iya, perusahaan Trezornya. Oh, Trezor.io-nya bangkrut? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, uang Bitcoin lu masih ada? Masih ada, karena kan udah dihafalin 12 kata. Lu kepentok tembok, amnesia? Oh ya udah itu udah terima nasib ya. Ya. Berarti agak tricky juga ya? Iya, cuma ya pro and cons lah. Ya kalau kita store duit di bank kan ya kita lupa pinnya ya bisa ke banknya kan gitu. Tapi negatifnya mungkin misal kita store duit 100 M di bank, kita tarik cash detik ini juga mana bisa Ya gitu. nggak bisa. Tapi kalau di kripto bisa. Detik ini juga misal aku pegang 100 M misalnya. Oh, Aku cash out 100 M detik ini juga bisa gitu. langsung ya? Ya asal kenal orang ya kan. Oh iya, lewat orang soalnya, nggak Iya. bisa lewat exchange ya? Iya, tapi bisa langsung gitu. Kayak gitu. Itu positifnya. Oh, oke. Gimana teman-teman? Saya dari tadi tidak menyarankan apa-apa, tapi kalau saya lebih di kubu hati-hati, lihat jangan sembarangan. Ini di sistem duniawinya ya. Nah, ntar kalau di sistem agama cek dulu dalilnya boleh apa enggak dan lain sebagainya, karena bukan kapasitas saya juga untuk berfatwa. Ya. Meskipun perawakan saya mungkin ada syekh-syekhnya dikit ya. Tapi ya seperti itulah. Ini Sulianto Indria Putra ada di Instagramnya di situ dan lain sebagainya. Tweet Suli tuh ini lo ya, kelas lo ya. Komunitas. Iya. Kan tapi kan dulu jualan kelas juga. Itu formnya bisa dalam kelas, tapi lebih ke komunitas. Karena kelas itu kan kasih informasi ya kan. Aku ngerasa sekarang problemnya itu informasi itu udah kebanyakan. Kita cuma butuh orang doang, kita cuma butuh teman gitu buat diskusi. Makanya komunitas sekarang angle-nya. Berapa member komunitasnya? Di Discord 70.000 ya. 70.000? 70.000. Ada live rutin gitu? Ada. Di Discord. Apa Discord sebagai majalah informasi aja? Kita ada ini. Buat ruang orang begini. diskusi bisa. Gitu. Nggak cuma sekedar baca market, laporan market gitu nggak? Ada bagian itu, ada bagian misal join bisa diskusi sama yang lain gitu. Bisa. Oh, ada thread-nya. Oke, menarik ya. Apalagi ya di dunia, nggak tahu, Inong, Tiara demo disampaikan nggak terkait dunia-dunia perkriptoan apa segala macamnya. Sebenarnya gue penasaran gini sih buat teknisnya bro. Lu dengan naruh 10 juta, ini gue nggak lagi bahas hukumnya, tapi gue malah justru hati-hatinya ya. 10 juta, abis itu bisa dapat duit atau kaya raya dari situ, itu gue masih belum make sense sih sebenarnya. Ini emang iya bisa ya begini-begini dengan cara tradingnya? Iya nggak sih? Iya, makanya odds-nya kecil kan, sedikit yang bisa kan. Banyak yang gagal kan? Iya. Gini, trading itu kenapa kita lihatnya baik yang gagal dan sebagainya, karena saya Koko hari ini daftar ke broker atau exchange apapun, kan itu kelihatan untung atau rugi. Ya kan? Jadi makanya ada statistik ya kan. Jadi beberapa exchange mungkin emang ada ngebuka. Lihat loh, nasabah kita ruginya segini, berapa persennya rugi gitu. Jadi kelihatan berapa persen orang itu trading rugi gitu. Sedangkan kalau misal orang buat bisnis, ya itu kan nggak kelihatan. Kayak aku mau buat bisnis hari ini juga kan nggak harus daftar kasih tahu ke pemerintah dulu, nggak harus kayak gitu kan. Jadi itu kenapa kelihatannya trading emang banyak yang rugi gitu dan kelihatan ada datanya gitu. Justru mayoritas rugi. Mayoritas rugi. Berarti lu bisa kayak begini caranya? Karena semuanya kayak gitu loh. Kalau misal buat bisnis mayoritas pasti rugi. Oh ya, oke. Kerjaan mayoritas pasti rugi. Berarti lu pakai bahasa tanda kutip hukum alamnya. Iya. Oh, bukan maksudnya yang lagi gue tanyakan adalah ke sistemnya, metodenya. Metode apa tuh? Ya tentang trading apa segala macamnya. Jadi ntar ketemu nih trading
is gambling, Hmm. trading is scam, trading is apa bla bla bla, itu akan kelihatan tuh, teman-teman bisa akan nilai sendiri. Tapi lu pasti nggak setuju ya kalau gue bilang crypto is scam. I mean dari mana dulu nih? Misal let's say kau ngambilnya dari orang-orang yang buat token kripto itu scam, banyak yang scam gitu. Oke. Tapi kalau Bitcoin itu scam, enggak. Tapi kalau crypto market apakah itu scam? Bisa dibilang kayak gitu. Ada beberapa token yang dibuat cuma buat nge-scam orang gitu. Buat apa tujuannya? Buat ya karena kan gini, let's say kayak Duitnya dibolari gitu maksudnya? iya iya, kayak semua orang di kripto kan tujuannya kayak developer buat token, kayak kita bikin teknologi tercepat dan sebagainya. Enggak lah, itu enggak. Kayak orang-orang masuk ke kripto itu, apalagi developernya, semuanya itu yang buat token-tokennya itu bukan buat ngerubah dunia. Mereka itu masuk kayak buat ngerampok duit yang ada di dalam sini juga gitu. Mereka buat token, oh inovasi kita gini loh, lihat dong ini kita bakal buat blockchain yang bakal ngerubah dunia dan sebagainya. Ini speed transaction speednya cepat dan sebagainya. Ini tujuannya buat apa? Ya promosi dong, marketing buat ditarik semua duitnya eventually out gitu ke marketnya. Jadi semua di market ini emang tujuannya yang ngambil duit gitu. Kayak nggak ada yang sebaik itu lah. Tapi kalau Bitcoin, lu nggak setuju dibilang Bitcoin is scam? Enggak. Kenapa? Karena itu kan ya let's say kayak bilang Bitcoin scam itu sama aja kayak Trump itu kan udah nge-sign executive order dari Bitcoin kan. Jadi kayak negara aja udah adopsi gitu. Fund terbesar kayak let's say Larry Fink, BlackRock ya, itu udah adopsi gitu. Kayak sedangkan kita yang belum ekspor berapa lama belum baca white paper juga udah bilang itu scam. Jadi Iya sih. dan scam itu dari mana gitu? Iya. Ya kalau gue mungkin nambahinnya, iya kenapa diawasi oleh OJK, kenapa ada di Bapepti juga gitu ya. Iya. Berarti kan khawatirnya ketika bilang crypto is scam, berarti lo mau bilang bahwa pemerintah kita penipu dong. Iya. Soalnya udah legal. Iya. Itu kan di bawah pemerintah. Ini gue nggak lagi bahas kemana-mana ya untuk bahas mengenai kasus legalitasnya dulu deh. Nggak lagi bahas tentang metode apa segala macamnya. Bitcoin, ya. Dan kemarin Mas Wapres juga udah bercerita mengenai bisa jadi ntar contohnya kita akan investment di kripto gitu ya. Dengar ceritanya? Ada kisi-kisi ya sih, cuma kan belum kan sekarang. Apa yang lu dengar? Kayak Dan antara akan pakai kripto dan Bitcoin. belum lah. Nggak belum Keciumnya di-announce. gitu, keciumnya gitu sih. Iya, emang tapi kayak belum ke-announce officially kan. Jadi Iya. belum bisa dibilang kayak gitu. Tapi menarik kalau dari 14.000 triliun misal di Danantara, maksud lu sepakat nggak kalau ya lu jangan subjektif tapi ya Iya. diputar ke kripto atau mungkin ditaruh ke Bitcoin? Nggak, di allocation-nya kecil aja lah Bitcoin. Gitu. Berapa? 1%, 2%. Dari 14.000 misalnya? Iya. Ke Bitcoin aja, nggak usah ke alt. Berarti 14 T. Iya, sekitar segitu lah. Berarti Bitcoin aja taruh aja udah gitu. Iya. 14 triliun. Iya. El Salvador udah pakai? El Salvador kan negara kecil kan. Jadi ya mereka adopsi full Bitcoin gitu. Aman. So far sih aman ya. So far aman. Oke. Potensinya apa ntar ketika berarti kita akan ninggalin dolar, kita akan ninggalin fiat, kita akan fokus pada sejauh itu nggak sih? Black banget analisa gue ya. Sebenarnya enggak sih, ya. Itu tergantung ya. Ada orang yang view-nya kayak gitu, ekstrim kan, sampai ke arah sana. Cuma kan kita lihatnya Bitcoin itu komoditas. Jadi kayak fiat itu, USD dan sebagainya itu nggak mungkin mati gitu. Karena itu udah diadopsi satu negara buat nge-replace ini, buat nge-replace suatu sistem kayak gini tuh nearly impossible lah dari pakai sistem Bitcoin dan sebagainya gitu. Jadi enggak lah, terlalu jauh gitu. Commodity, aset yang digunakan buat nge-hedge ya, buat ngelawan biar duit kita nggak kegerus sama inflasi Bitcoin. Berarti salah dong negara-negara itu bikin BRICS untuk ngehantam dolar. Itu beda case kan ya. Kalau mereka bikin BRICS karena mereka nggak pengen pakai USD lagi kan. Itu kan perang fiat, bukan perang aset. Oke, bukan replacement ya. Bukan, ya. Ya. Ya, kita lihat nanti ke depan deh. Jadi lu pribadi adalah lu masih sumekeh di kripto dan bisa kaya raya dari kripto. Iya, tapi nggak semuanya lah. Berarti nanti akan ada aset yang lu puter ke bisnis real dalam tanda kutip ya? Oh, pasti. F&B misalnya atau apa misalnya? Belum dipikirin sih, sekarang belum. Tapi udah kebaca belum? Dari trader tuh ngebacanya apa sih kalau di bisnis real gitu? Gue pengen tahu. Trader kripto maksud gue. Simple sih ya, karena let's say kalau aku trading, aku bisa dapat return berapa persen per tahun. Lihatnya kan kayak gitu. Yeah. Ya kalau aku buka bisnis real bisa di atas itu atau enggak returnnya. Lihatnya dari persenan per tahun gitu. Dan
apa dampaknya kalau aku buka bisnis real tuh kayak gimana sih gitu. Ah. Misalnya aku bisa buka lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu. Oh. Jadi ya lihatnya dari datanya sih gitu. Alright, ada yang mau tambahin bro? Mengenai pertradingan, perkriptoan apa segala macamnya. Enggak sih. Aset Bebas. lu berapa totalnya? 15 miliar. Berarti yang udah lu Dari situ. belanjain kelihatan semua ya dari situ ya? Iya. Yang lu punya sekarang mobil udah berapa? Mobil bro? enggak ada. Kenapa lu nggak beli mobil? Belum mau aja sih. Belum mau. Masih tanggungan orang tua ya? Apa? Masih tanggungan orang tua. Enggak, sekarang pakai taksi aja kemana-mana. Emang nggak mau beli? Belum mau. Tapi nanti akan lah suatu hari. Rumah? Belum, enggak ada. Aku pakai tuh buat ini kok, buat informasi atau enggak ke enggak pakai buat sesuatu yang depresiasi sih. Mobil depresiasi. Tergantung ya mobil apa ya. Aku kemarin baru bikin Bloomberg. Ambil tarik Bloomberg itu 600 juta. Harusnya kan bisa beli mobil, ya kan? Harusnya aku bisa harusnya aku bisa beli mobil, tapi aku bangun sekolah satu di NTT kemarin. Masya Allah. Terusnya jam tangan 2. Ya kan, ini 800. Jadi harusnya kan bisa beli mobil. Jadi sebenarnya tuh bisa, cuma ya belum mau aja gitu. Belum mau aja. Di Bitcoin lu berapa? Apanya? Aset lu di Bitcoin? Hmm, Lu punya Bitcoin? punya. Ya pasti lah ya. 60-an lah sekarang, 60%. Oh, dari aset Dari apa? 60% dari? Crypto portfolio 60-nya itu Bitcoin. Ya kalau dirupain deh berapa Bitcoin lu? Gak tahu deh. Kan bisa dibuka di handphone. Ya lumayan lah. Ya, Berapa Bitcoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 double digit lah Bitcoin. 10 minimal. Iya. Berarti ada 10 miliar sampai 20 miliar. Iya. Atau aku kasih tunjuk aja. Iya dong. Biar motivasi. Nggak tahu juga sih. Gue nggak lagi bilang lu nyaranin ke Bitcoin juga sih. Iya. Anyway. Cuma ini 60% dari crypto portfolionya. Iya ya. Iya. Banyak nih exchange-nya. Dicari Enggak yang lah. kecil ya berarti. Dikit lah nih. Iya. Boleh gue sebut nggak sih? Enggak, jangan. Lah kok beda sama berita itu? Ya kan itu 2024 akhir. Weh. Kejawab juga berarti ya. Iya. Bisa sekian kali lipat dari berita itu? Dari SPT? Emang sekian kali lipat? Iya kan sekian kali lipat kan bisa 0,00001. Oh iya. Kelipatannya. Iya. Itu semua aset lo? Oh enggak, kan jam tangan ada. Enggak. Ya, itu hanya Bitcoin. Itu kripto. Kripto. Iya. Enggak, maksud gue yang lu endapin di Bitcoinnya saja. Ya itu tadi ada Bitcoin ya kan? Oh iya nih. Iya, oke. Iya. Iya 2 digit bener sih. Iya, 2 Iya, 2 digit. digit sih ya. Iya. Cuma dugaan saya 2 digit kecilnya salah ya. Bilang dong OTW 3 digit. Kan gue jadi tahu. Jangan. Sorry. OTW 3 digit kan bisa dari 1 juta. Iya. Ya bener dong. Iya. Duit gue 1 juta nih, gue OTW 3 digit 100 Iya. juta. 100 miliar, 100 triliun bisa aja. Iya. Kita kan berdoa. Siapa tahu 1 juta kita jadi 100 triliun. Beneran? Iya. Itu namanya OTW. Kan gue gak ngomong. Oke lah. Bro, thank you bro. Iya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin gue nggak tahu ada sesi buat teman-teman segala macam pengen mungkin konsul ya, lu ngobrol aja sama dia lah ya. Iya. Atau mungkin gimana caranya Indonesia bisa terbantukan secara ekonomi mikro apa segala macamnya. Gue nggak tahu sih. Gue sih sebenarnya pengennya kayak yang aman-aman aja bro, digital produk. Lu main digital produk gak sih? Ada kan? Trade kan digital product. Oh ya digital produk ya. Harga kelas tuh berapa? Atau ebook atau segala macamnya? Kelas 9,2. 9,2 juta. Iya. Oke. Digital produknya itu termasuk itu ya? Itu, iya. Berarti langsung di lu pakai platform apa sih? Oh di web Itu lu di sendiri website ya? langsung. Iya. Oh lu di web lu sendiri ya? Iya. Nah, digital produknya ada di situ. Oke, dan lain sebagainya ya udahlah. Kita lihat nanti, kita tunggu. Umur 19 tahun lah akan lo jadi apa? 20 tahun. Buset. Tapi target lo sebelum umur 20 lo punya duit berapa? Oh enggak. Aku enggak pernah pasang target. Aku pengen punya duit berapa enggak pernah dipasang. Karena gini, orang juga trading ya. Ini masuk lagi ke topik ya. Orang trading tuh dipasangin target salah. Nah kok salah? Kayak orang tuh pasangin target misal, oh hari ini pengen 1% profitnya. Oh hari ini pengen 1 juta profitnya. Salah banget. Karena profitnya dibatasin. Dia ngebatasin profit, tapi nggak ngebatasin loss. Pasti tipe-tipe orang yang kayak, oh hari ini pengen 1%. Tapi misal ya, 100 juta jadi 101 dong, 1%. Yeah. Tapi kalau duitnya jadi 90, dicobain terus sampai 101. Oh iya. Jadi yang harusnya dibatasin itu loss-nya. Kerugiannya itu yang harusnya dibatasin. Tapi profitnya buka, jangan dibatasin. Oh bagus nih, gue punya teman bro. Hmm. Tiap jam 9 pagi, rutinitasnya 30 menit, dari jam 9,
itu dia kerjaannya trading, ya kan? Dia amatin. Terus gimana caranya? Lu ngapain lu? Aktivitas apa? Gue tanya begitu. Ya pokoknya kita nih ngamanin 1 hari gue 1% aja. Nah lu bayangin kan kali 30 hari. Segitu aja udah aman banget hidup gue. 1% aja profitnya. Salah itu. Salah besar. Nggak mungkin gini, kalau orang bisa 1% per hari, dia dalam 10 tahun udah jadi orang paling kaya di dunia gitu. Jadi nggak mungkin 1% per hari, karena uangnya kan nge-compound terus kan. Oh iya. Jadi yang dibatasin itu loss-nya. Jadi yang harusnya ya, Contoh. hari ini maksimal loss-nya 10%. Udah itu aja. Jadi bukan hari ini maksimal profit 1%, atau hari ini maksimal profit 10 juta aja deh, udah cukup gitu. Oke. Jadi nggak mau lebih di atas itu, enggak. Berarti lu punya duit 100 juta, jadi loss-nya jangan sampai gua kekurangan 10 juta lebih. Iya, udah kalau minus 10 udah stop gitu. Itu baru yang benar. Tapi kan hormonnya kan di kepala, adiktifnya dan lain sebagainya Ya dari itu situ kan, tuh. makanya dipasangin aturan gitu. Kayak bisnis kan itu gini, kalau kita mau buat bisnis pasti harus ada aturan dong. Ya trading kan semua orang bilang bisnis, ya harus ada aturannya juga dong. Ya jadi ya aturannya itu jangan, emang bisnis kalau emang pernah ya bisnis untung itu dibatasin ya? Enggak. Unlimited untungnya, tapi kalau rugi itu baru dibatasin. Iya betul. Iya. Iya, nih kenapa nih? Nih kok OPEX kita begini? Kok ini besar pasak daripada tiang? Itu bener sih. Iya. Oh, begitu di sana juga akhirnya lu jangan tamak gitu ya. Iya. Jangan rakus. Atau enggak dibuatnya trailing sih. Jadi misal 100 nih. Kan dibatasin misal 10% ya. Terusnya kita udah untung ke 120 gitu ya. Ya mungkin kan kita minus 10% jadi 90 kan. Kerugian maksimalnya jadi 100 gitu. Jadi kita BEP. Ngerti gak sih poinnya? Gimana nggak paham Jadi gue. trailing stop namanya. Misal kita untung 10%. Ya. Sebelumnya kan kita bilang ke diri kita kalau minus 10% kita berhenti trading. Anggapnya 100 juta, pakai angkanya nih ya. 100 juta jadi 110. Kalau duit gua 90 juta, udah jangan Stop. paksain karena Iya. udah boncos 10 juta nih. Iya. Oke. Terusnya dinaikin juga. Jadi kalau misal untung ke 110 ya, 90 ini naik ke 100. Oh ya. Ya, Iya. terusnya kalau misal 120 naik ke 110. Jadi ngikutin kerugiannya. Kita sambil batasin kerugian juga itu. Jadi meminimalisir kerugian juga ya ujung-ujungnya kalau Iya. begitu caranya ya. Iya. Jadi lo bisa jadi kan kerugian lo 80 juta, nggak jadi 90. Iya. Begitu lo ngelakuin sesuatu, kerugian lo jadi 70 juta, nggak jadi 80 juta. Kan jadinya yang diamanin yang di bawahnya ya. Iya. Tapi ke atasnya jangan dipasang target. Gitu. Makanya aku nggak pernah pasang kayak umur segini pengen punya aset segini enggak gitu. Oh. Karena itu bisa aja kayak aku ngelimit aja dong gitu. Misal tahu-tahu aku tahun depan punya 1T kan kayak aku ngelimit kan. Iya, masa Kayak- cuma dapat 100 miliar ya? Aku limitnya tahun depan pengen dapetnya 100M contoh ya, misal contoh ya. Kok dekat sama target yang tadi? Sorry. Ya misal aku limit, aku pengen punya 100M. Terusnya kalau punya 100M berhenti gitu. Kayak limit bawahnya ruginya yang dibatasin, tapi ke atasnya tuh atapnya jangan ada gitu. Alright. Ya. Tapi sekali lagi hati-hati tentang gambling spekulatif. Gue nggak pengen lo jadi ajang perjudian di sini. Catat teman-teman semua. Nah, Suli, terima kasih. ya. Thank you. Omi. Tulis. Sulis. Oh sorry. Kita kasih solusi.